Kalau kamu nonton video part 1 yang ini tapi masih mikir, iya sih, tapi gue belum mulai juga. Nah, video ini buat kamu. Karena di part 2 ini saya bakal bongkar alasan yang jarang dibahas, alasan kenapa yang mulai YouTube dari sekarang itu masih bisa kejar. Dan kenapa nunggu setahun lagi itu adalah kesalahan besar. Tonton video ini sampai habis. Yang belum nonton part 1 silahkan cek deskripsi video ini untuk linknya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. 7 alasan yang jarang dibahas kenapa YouTube masih layak untuk dimulai. Di era sekarang, orang lebih percaya sama bukti, bukan hanya sekedar omongan. Dan channel YouTube itu bisa menjadi CV digital, portofolio hidup, dan menjadi bukti bahwa kamu itu beneran bisa. Bang, pertanyaannya, seberapa pentingkah CV digital atau portofolio hidup? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Dengan memiliki konten di channel YouTube atau di media sosial lainnya, maka banyak peluang yang bisa kamu dapatkan. Banyak kreator-kreator yang dapat job, dapat klien, dapat undangan, dan dapat kerjasama dari brand-brand besar tanpa mengirimkan CV sama sekali. Justru yang menawarkan job atau mengajak kerjasama itu yang menghubungi si kreator, karena mereka sudah tahu dari konten-konten yang sudah diupload. Dan yang perlu kamu tahu, satu video itu jauh lebih kuat dari 10 halaman CV. Karena video bisa menunjukkan skill, mindset, komunikasi, konsistensi, dan kepribadian. CV digital itu identitas profesional kamu di dunia maya atau di internet. Sementara portofolio hidup adalah bukti nyata skill dan konsistensi. Dan YouTube adalah mesin kepercayaan dan mesin peluang. Banyak YouTuber pemula yang gagal karena mereka berpikir YouTube itu langsung harus besar. Padahal channel besar dulunya juga kecil. Video-video pertama mereka juga jelek dan bahkan views-nya juga sedikit. Semuanya itu butuh proses dan YouTube tidak meminta kamu untuk sempurna. Tetapi YouTube meminta kamu untuk konsisten. Kalau kamu upload 1-2 video setiap hari secara konsisten dalam 2 bulan, maka kamu bisa memiliki 90 video. Dari puluhan video tersebut, ada 1-2 video bahkan lebih yang bakalan viral atau banyak penonton, sehingga membuat channel kamu pelan-pelan naik. Untuk memulai YouTube, kamu nggak harus langsung membahas hal-hal yang besar. Terkadang topik yang sempit, masalah spesifik, audiens jelas, itu justru lebih cepat mendapatkan penonton setia. Saya sendiri pertama membangun channel YouTube itu membahas hal-hal yang kecil. Bahkan hal tersebut dianggap remeh. Ya, saya membahas tentang seputar WhatsApp. Tetapi seiring berjalannya waktu, lama-lama channelnya semakin berkembang. Dan saat ini, channel utama saya sudah membahas tentang fintech atau financial technology. Semuanya butuh proses dan diawali dari hal-hal yang kecil. Konten kreator bukan hanya di YouTube saja, sudah banyak platform yang bisa menghasilkan uang seperti YouTube. Dan yang perlu dipahami, satu video konten itu bisa didaur ulang. Misalnya berawal dari konten YouTube, maka itu bisa didaur ulang untuk video TikTok, video Facebook, video Instagram, dan berbagai platform lainnya. Semua platform tersebut bisa mendatangkan peluang untuk kita. Jadi kerja sekali, tetapi kontennya bisa berjalan di semua platform. Ketika kamu sudah mulai aktif konten di YouTube, tanpa disadari, YouTube bikin kamu makin berkembang, makin kreatif, skill semakin jago, bahkan kamu makin disiplin. Konsisten, deadline, manajemen waktu, ini skill yang mahal, yang jarang kalian temukan. Banyak yang bilang YouTube itu sudah telat. Kalau saya sih ketawa aja. Faktanya, penonton YouTube semakin bertambah, format terus berubah, kreator baru terus naik. Sebenarnya yang telat itu yang belum mulai, bukan platformnya. Ya, kalau di awal namanya pendaftaran. Yang pasti orang jarang nyesel karena mencoba. Tetapi sebaliknya banyak yang nyesel karena belum pernah mulai. Setahun dari sekarang, kamu bisa memiliki ratusan video atau 0 video. Pilihannya tentu ada di kamu. Kalau video ini ngena di kamu, itu tandanya kamu bukan penonton biasa. Tulis di komentar lanjut part 3 dan subscribe channel ini. Karena di part 3 saya akan bahas cara mulai YouTube dari nol step by step tanpa ribet. Terakhir, yang nunggu siap nggak pernah jalan. Tapi yang mulai pelan-pelan pasti sampai.